Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Buldan Burhanuddin pada acara kali ini. Alhamdulillah dengan karunia Allah taala, hari ini adalah hari Masihil Maud alaihi salatu wassalam, di mana seluruh anggota jemaat di seluruh dunia dengan rasa sukacita dan berbahagia memperingati hari Masihil Maud alaihi salatu wassalam. Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, di mana tonggak kemenangan Islam atau ditancapkannya hablullah dari langit ke bumi melalui tangan hadrat Masihil Maud alaihi salatu wassalam yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait mengenai peringatan Masihil Maud atau hari Masih Maud alaihi salatu wassalam, tentunya perlu dijelaskan bahwa hari lahir Masih Maud itu bukan hari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam, tetapi dikumpulkannya 40 orang murid Masihil Maud alaihi salatu wassalam di Ludhiana, yaitu baiat pertama kali, ya, 40 orang murid Masih Maud alaihi salatu wassalam. Namun di lain sisi atau di sisi lain, masih banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang muslim masih mempertanyakan atau keberatan-keberatan terhadap sosok Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani alaihi salatu wassalam yang mendakwahkan diri sebagai Al-Masihil Maud alaihi salatu wassalam. Di antaranya keberatan-keberatan ini adalah banyak yang bertanya, apakah Ahmadiyah itu mengaku Nabi baru atau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam adalah Nabi baru yang ke-26, dan apakah Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi baru Ahmadiyah? Dan ini sering dilontarkan oleh mereka atau keberatan-keberatan mereka kepada kita. Perlu saya jelaskan di sini, pertama, bahwa Hadrat Masihil Maud alaihi salatu wassalam datang bukan sebagai tandingan Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atau kedudukannya bukan menyatakan lebih tinggi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kedudukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam yang mendakwahkan diri sebagai Al-Masih dan Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, beliau tidak lain adalah hanya zilun Nabi atau bayangan Nabi atau majazun Nabi. Jadi bukan hakikatun Nabi atau hakikiyun Nabi, tapi kenabian yang betul-betul majaz atau kenabian dalam bentuk zilli atau bayangan. Kalau sekiranya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad
dibandingkan dengan baginda Rasulullah SAW, beliau sendiri bersabda bahwa jika aku dibandingkan dengan Muhammad SAW, maka aku bagaikan debu yang ada dalam terumpah baginda Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda, kullu barokatin min Muhammadin SAW, bahwa setiap berkat itu hanya ada pada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW adalah sebagai guru suci, guru teragung Hadrat Masihil Maud alaihi salatu wassalam. Jadi sangat salah kalau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam atau Hadrat Masih Maud alaihi salam dituduhkan sebagai orang yang akan menandingi atau sejajar dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ketika Hadrat Abidar radhiyallahu taalaan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam wa fa'idatul anbiya? Qala mi'atu alfin wa arba'atu wa isruna alfan. Wahai Rasulullah, berapakah jumlah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi? Jawaban Rasulullah SAW, ada 124.000 nabi. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan nabi itu ada 25, bahkan ada yang menuduhkan Ahmadiyah 26 dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani alaihissalam, itu sangat keliru. Nabi yang diutus itu sangat banyak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum malam naksus alaik. Itu di dalam surah Al-Mu'min ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Dan di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi para nabi itu sangat banyak. Bukan 25 atau 26, bukan. Ada ribuan, ratusan ribu nabi. Hanya bedanya ada yang dikisahkan kepada kita, ada yang tidak. Nah 25 nabi yang ada dalam Al-Quran itu adalah nabi yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali nabi-nabi yang tidak dikisahkan. Bahkan kalau misalkan ditulis semuanya, maka Al-Quran itu akan penuh dengan kisah para nabi, sehingga sangat banyak dan sangat tebal sekali. Dan ini adalah hanya sebagai tamsil, sebagai contoh dan sebagai ibrah buat kita para nabi yang ditulis di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dan mungkin ada di dalam kitab Taurat sebagian, ada dalam kitab Injil sebagian, bahkan ada di dalam kitab-kitab yang lain sebagian ditulis atau dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi yang lain, ya. Nah, kemudian di dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 164. Allah Ta'ala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan thumma lam naqsushum alaika wa kalamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang kami ceritakan sebelumnya kepadamu, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan firman-Nya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa para nabi itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada nabi yang mukallam atau nabi yang membawa syariat, ya, membawa agama, dan ada nabi yang sebagai pengikut daripada agama sebelumnya. Itu banyak nabi-nabi yang datang tapi tidak membawa agama baru. Dia hanya mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Contohnya seperti Nabi Harun alaihi salatu wassalam.
Dan ini banyak di dalam Al-Quran contoh-contoh tentang para nabi itu, ya hadirin sekalian. Nah ini terkait dengan isu yang selalu dilontarkan kepada jemaat ini bahwa Ahmadiyah memiliki nabi baru. Sebenarnya tidak. Ahmadiyah tidak memiliki nabi baru. Bahkan di dalam jemaat ini sangat tidak populer, ya. Tidak pernah kita mengatakan, misalkan naudzubillah ya punten, tidak pernah mengatakan Nabi Mirza Ghulam Ahmad atau Rasul Mirza Ghulam Ahmad, itu tidak pernah kami menyebut dengan istilah-istilah itu. Kami hanya memanggil beliau dengan sebutan yang beliau akui. Apa? Beliau mendakwahkan diri sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Makanya seluruh orang Ahmadi di seluruh dunia memanggil beliau adalah Masihil Mau'ud alaihi salatu wassalam, atau Al-Masih yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kenapa menggunakan alaihi salam? Karena ada isyarat, ada pesan dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertemu dengan Mahdi atau Al-Masih, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Makanya orang-orang Ahmadi menyebut Hadrat Masihil Mau'ud itu dengan alaihi salam, atau Imam Mahdi itu dengan alaihi salam. Karena ada pesan dari baginda Rasulullah SAW, jika ketemu atau melihat sosok Al-Mahdi atau Al-Masih itu, maka sampaikanlah salam kepadanya. Berarti alaihi salam itu kami menyampaikan salam baginda Rasulullah SAW kepada Hadrat Imam Mahdi atau Hadrat Masihil Mau'ud yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kita menyebut alaihi salam. Nah kemudian apakah di Ahmadiyah tadi ada nabi baru? Tidak. Ahmadiyah tidak memiliki nabi baru. Ya. Kenapa? Karena konsep kenabian yang akan datang itu sudah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu mengisyaratkan di dalam hadis itu sangat banyak sekali. Hadisnya sangat banyak sekali. Ada salah satu contoh hadis yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW itu yang berkenaan dengan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu tentang surah Al-Jum'ah, yaitu ketika wa akharina minhum lama yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, bahwa ada golongan akharin yang tidak pernah berjumpa dengan mereka, dan itulah golongan akharin itu. Ketika para sahabat bertanya, siapakah ini golongan akharin itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, laukanal iman inda suraya lana lahu rajul au rijal min haula'i. Nanti ketika tatkala ada beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari waktu itu beliau menepuk tangan Salman Al-Farisi, ya, ditepuk tangan dari golongan ini, dia dari bangsa ini atau orang Parsia ini yang akan mengambil iman dari bintang Suraya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kaifa antum idza nazala Isa ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana jika nanti Isa ibnu Maryam turun kepada kalian, di tengah-tengah kalian, dan menjadi imam bagi kalian. Dan ini Rasulullah SAW isyaratkan dengan tegas, ya, bahwa dia akan menjadi imam di antara kalian dan di tengah-tengah kalian. Dan ini tentunya menjadi suatu saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, bahwa nanti di akhir zaman itu akan datang yang namanya Imam Mahdi alaihissalam, yang namanya Al-Masih Al-Mau'ud yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah Ahmadiyah dalam hal ini meyakini dan mengakui bahwa hadrat Imam Mahdi alaihissalam, hadrat Masih Maud alaihissalam telah datang dan telah turun dalam wujud hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam Al-Qadiani. Itulah yang kami yakini. Kenapa? Karena beliau mendakwahkan diri. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hadrat Imam Mahdi dan Al-Masih Maud adalah saya sendiri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sehingga kita bukan lagi atau ajaran baru atau nabi baru, tapi ini sudah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah Mirza Ghulam Ahmad itu membawa agama baru atau syahadat baru? Dan apakah Ahmadiyah itu memiliki ajaran baru?
Nah, di sini banyak sekali pertanyaan keberatan mengenai ini. Ini kita akan mencoba untuk menjawab ya, mengklarifikasi tentang ini. Bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, beliau adalah ikutan ya, mengikuti semua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi bagi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, syahadat beliau adalah wa ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga beliau mengajarkan kepada murid-murid beliau bahwa beliau tidak membawa syahadat baru. Syahadat murid-murid beliau yang diajarkan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sangat keliru jika ada orang yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu memiliki syahadat baru. Itu sangat keliru. Kenapa? Karena bagi kami, syahadat itu bukan seperti kacang goreng. Jadi kami tidak punya pendapat, tidak punya alasan bahwa setiap nabi itu membawa syahadat. Tidak. Karena syahadat itu adalah suatu makom yang sangat tinggi. Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menjelaskan bahwa nabi yang membawa syahadat itu hanya satu orang saja, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi selain nabi itu tidak ada yang bawa syahadat. Karena syahadat itu bukan ungkapan biasa, tapi merupakan makom di mana kedudukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu makom syahadat. Makanya bagi kami orang-orang Ahmadi, syahadat adalah merupakan sakral ya, tidak bisa dimain-mainkan. Tidak ada bagi kami mengatakan bahwa kami punya syahadat baru, misalkan bersahadat kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah, tidak. Tapi syahadat kami adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersahadat kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian apakah kita membawa agama baru? Tidak. Ahmadiyah adalah beragama Islam. Jadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani alaihissalatu wassalam atau Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya agama kami adalah Islam. Dan agama yang sangat sempurna yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan siapa yang tidak mengikuti agama ini maka tertolak. Ya. Karena agama ini adalah agama yang sangat sempurna, sehingga agama inilah yang akan berlaku sampai akhir zaman. Dan kami mati hidup untuk agama ini, untuk agama Islam ini. Maka kami ketika difitnah katanya lebih baik Ahmadiyah mendirikan agama baru. Ya kami tidak mau. Agama kami adalah Islam. Cirinya kami orang Islam apa? Pertama kami melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu. Bahkan seluruh Ahmadi di seluruh dunia itu melaksanakan tahajud berjamaah. Ya, ada tahajud pribadi. Sholat sunnah, sholat wajib semua dilaksanakan. Kemudian kami melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian kami melaksanakan haji ke Baitullah. Dan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kami tidak melakukan ini, itu bukan Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak pernah mengajarkan yang lain selain yang tadi. Bahkan Al-Quran kami adalah Al-Quranul Karim yang tidak pernah hilang satu ayat pun. Kami tidak pernah mengimani Al-Quran yang hilang satu ayat, tapi bagi kami adalah Al-Quran utuh. Ya. Utuh, 30 juz. Dan ayat-ayatnya sangat utuh dan berlaku sampai sekarang. Nah, jadi sangat keliru kalau mengatakan kami punya kitab lain, misalkan. Ada dituduhkan ke kami kitab tazkirah, bahwa Ahmadiyah punya kitab tazkirah, itu sangat keliru. Tidak ada alasan pendiri Jemaat Ahmadiyah bahkan tidak pernah melihat kitab tazkirah. Kenapa? Karena beliau pada masa hidupnya tidak ada itu namanya kitab tazkirah. Tapi tazkirah itu disusun oleh sahabat-sahabat beliau yang direstui oleh Hadrat Khalifah dan diberi nama tazkirah. Artinya adalah untuk mengenang. Jadi bukan sebagai kitab suci, untuk mengenang. Karena banyak wahyu-wahyu yang diberikan Allah kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam buku beliau yang 80 kitab itu, maka dirangkumlah, dipisahkan, disebutlah atau diberi namanya tazkirah sebagai buku kenangan. Ya. Bagaimana beliau bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Ahmadiyah itu bukan kitab suci. Dan kami tidak punya ajaran baru. Ajaran kami adalah ajaran Muhammad SAW. Dan kami berjihad untuk itu. Dan kami berjuang untuk menegakkan
atau kami memenangkan Islam di atas agama-agama yang lain. Dan di seluruh dunia kami menerjemahkan Al-Quran. Hampir 70 bahasa kita terjemahkan. Dan ini memang tugas besar Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia yang dibimbing oleh para khalifah-khalifah kami. Kemudian banyak lagi yang keberatan. Kenapa katanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu memiliki 2 gelar, ya. Bahkan ada yang 3 gelar, ada Mujadid abad ke-14. Memang beliau mendakwakan diri sebagai Mujadid. Kemudian beliau mendakwakan diri sebagai Masihil Mau'ud yang dijanjikan. Kemudian beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan. Ya, Imam Mahdi yang akan datang di abad ke-14. Memang betul. Rasulullah SAW beliau bersabda, La Mahdiya illa Isa. Wa tiada Mahdi kecuali Isa. Dan kami bagi Jemaat Ahmadiyah mengartikan atau menafsirkan hadis ini bahwa tidak terpisah bahwa Mahdi dan Isa itu adalah satu orang tapi memiliki 2 gelar. Dan itu kehendak Allah, ya, bukan kehendak Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mungkin Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dalaman ini tidak tahu bahwa beliau akan ditunjuk sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjuk beliau. Di lain pihak pada suatu waktu, ya, beliau diangkat, bahwa beliau mengatakan bahwa Allah menunjuk saya sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Gitu. Kemudian di kesempatan lain beliau mengatakan bahwa Allah mengangkat sayalah Imam Mahdi yang dijanjikan itu. Dan di kesempatan yang lain Allah Ta'ala mengatakan kaulah Mujadid abad ke-14 yang dijanjikan itu. Dan ini 3-tiganya itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada beliau. Tentunya bukan masalah pengakuannya, tetapi kebenarannya. Bagaimana kebenaran Hadrat Imam Mahdi alaihissalam yang beliau mendakwakan diri sebagai Mujadid, mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi, mendakwakan diri sebagai Al-Masih. Ini bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari tanda-tanda kebenarannya. Dan ini semuanya ada tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya itu adalah semuanya terbukti secara sah dan secara benar. Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau pernah, ya, suatu kali kedatangan rombongan, ya, ulama. Beliau mengatakan, para ulama itu mengatakan, "Hei Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, katanya engkau mendakwakan diri sebagai Al-Mahdi. Mana tanda?" Karena menurut hadis bahwa salah satu tanda atau salah satu bukti bahwa Imam Mahdi itu harus ada gerhana matahari di bulan Ramadan. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam menjawab kepada mereka, "Aku katakan kepada kalian bahwa Allah Ta'ala telah memperlihatkan 300.000 tanda. Nah, ini hanya satu tanda saja. Tapi apakah dengan satu tanda ini kalian akan beriman? Tidak." Ya, akhirnya Hadrat Masih Maud alaihissalam meminta waktu kepada para ulama yang datang itu. "Aku minta waktu, aku akan memohon kepada Allah Ta'ala agar tanda itu dizohirkan." Hanya kemudian beliau berpuasa, ya, berkhalwat, ya, mengasingkan diri, kemudian memohon tanda kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Allah," kata beliau dalam doa-doa beliau, "kalau memang aku adalah Al-Mahdi yang dijanjikan, maka perlihatkanlah tanda gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadan itu. Kalau memang aku adalah Imam Mahdi yang diutus oleh engkau." Nah, ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman beliau tanda ini genap bahwa beliau Allah Subhanahu wa taala mendohirkan tanda kebenaran ini, yakni terjadinya gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadan, dan itu disaksikan di seluruh dunia. Dan ini menjadi tanda keagungan atau tanda kebesaran daripada Hadrat Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Dan begitu juga tanda keisaan beliau atau tanda kemasih maudan beliau. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa memahami tentang Bible, ya, dipahami oleh beliau sehingga beliau menguraikan di depan orang-orang atau berdiskusi dengan para pendeta, bermubahalah dengan para pendeta. Banyak sekali contoh-contohnya, dan beliau sebagai pemenang. Dan beliau mengungguli, konsep beliau sangat mengungguli. Salah satunya apa? Beliau mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu tidak diangkat ke langit. Tapi Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang dulu itu adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah seorang nabi yang benar.
bukan anak Tuhan, tetapi nabi yang benar. Kemudian beliau berhijrah dari Palestina ke Kashmir, ya, dari Palestina ke Kashmir. Beliau hijrah sehingga beliau menulis buku, ya, atau menulis sebuah kitab namanya Isa Al-Masih, Palestina ke Hindustan, ya, Palestina ke Kashmir. Itu beliau tulis sebuah buku dan beliau tunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepadaku bahwa inilah kuburan daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan ini akan menjadi bukti kemenangan suatu saat, ya. Karena beliau mengatakan di dalam kematian Nabi Isa ada kemenangan Islam. Nanti insya Allah suatu saat apa yang beliau katakan ini akan dohir, ya, akan nampak. Kenapa? Karena kewafatan Nabi Isa itu merupakan sebuah jawaban di mana kemenangan Islam itu akan dohir, ya. Dan ini nanti insya Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini akan dohir, ya, di hadapan kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, kemudian ada lagi orang-orang yang mengajukan keberatan, ya, mengajukan keberatan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dan kepada kita, ya, orang-orang Ahmadi. Dia mengatakan begini, mengapa umat Islam harus mengimani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad atau Imam Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan, dan apakah hukumnya, ya, jika tidak mengimani beliau? Masalah mengimani seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini adalah utusan Allah yang benar, maka kita punya kewajiban untuk mencari, untuk mengimani yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akal kita, pikiran kita jangan menolak dulu, ya. Sehingga Al-Qur'an mengatakan, jika datang kabar kepada kamu, walaupun orang fasik yang bawa kabar, jangan ditolak dulu, jangan diterima dulu. Tapi harus diteliti dulu. Jangan-jangan kabar ini adalah kabar yang sangat baik. Nah, itu juga begitu juga kedatangan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya sarankan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, jangan menolak dulu. Jangan tiba-tiba menolak atau jangan nerima dulu. Dilihat dulu apakah orang ini benar atau tidak. Apakah pendakwah ini benar atau tidak. Diteliti dulu. Sebelum menolak, jangan-jangan ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda kedatangan Hadrat Imam Mahdi dan Hadrat Masih Maud alaihi salam ini sudah nyata dan sudah dohir. Nah, ini menjadi satu kewajiban bagi kita. Nah, bagaimana jika tidak mengimani, ya tidak mengimani Hadrat Masih Maud alaihi salam mengatakan tidak serta-merta menjadi kafir, hanya dia orang yang menolak saja. Tidak, tetap dia sebagai seorang Islam, ya, sebagai kaum muslimin, tapi tidak mengakui dan tidak mengimani kedatangan Hadrat Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Ya, ini menjadi satu kewajiban untuk berpikir, ya, kepada kita. Kemudian yang terpenting adalah apa tugas, ya, tugas daripada Hadrat Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Itu hadis sangat banyak sekali. Hadis sangat banyak sekali menguraikan tentang bagaimana tugas-tugas Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Salah satu contoh adalah beliau tulis dalam sebuah kitab beliau, Ji'tu liuqiman nas 'ala tauhidi was salat. Aku datang untuk menegakkan tauhid dan salat. Jadi tugas Imam Mahdi dan Nabi Isa atau Al-Masih yang dijanjikan itu adalah pertama adalah menegakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam 10 syarat baiat yang beliau sodorkan kepada orang-orang Ahmadi, ya, di situ tertulis bahwa dari masa sekarang sampai masa yang akan datang akan menjauhi syirik. Artinya apa? Tidak akan menduakan Tuhan, tauhid ilahi. Nah, ini tauhid ini sangat penting dan ini tugas para nabi. Tugas para nabi itu adalah menegakkan tauhid ilallah, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi di seluruh jagat raya yang pernah turun dari 124.000 nabi itu semua tugasnya sama. Nah, begitu juga beliau mengatakan ji'tu liuqiman nas 'ala tauhid. Aku datang untuk menegakkan tauhid. Artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menegakkan salat. Ya. Jadi menegakkan salat ini adalah salah satu perintah
Islam yang sangat mulia. Kemudian ada hadis-hadis lain, diantaranya adalah tugas Imam Mahdi itu membunuh Dajjal. Ya, membunuh Dajjal ini salah satu hal yang sangat fenomenal. Dajjal itu adalah Ifatun Adim, kelompok yang sangat besar yang memiliki kekuatan. Dan ini akan dibunuh oleh Imam Mahdi alaihissalam dengan doa-doa dan program-program spesialnya. Dan kita sudah bisa merasakan bagaimana sekarang di seluruh dunia, di Eropa, di mana-mana masjid bisa dibangun. Ini adalah salah satu program Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Ya. Kemudian bagaimana tugas Al-Masih? Ya, tugas Al-Masih diantaranya adalah mematahkan salib. Ya. Bukan artian dipatah-patah begitu, bukan. Tetapi bagaimana mengembalikan kesucian Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang beliau diklaim sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang yang mengklaim bahwa beliau adalah anak Allah naudzubillah oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ini dikembalikan pada fungsinya. Jadi seorang murid Imam Mahdi, seorang murid Al-Masih yang dijanjikan itu adalah tidak meyakini Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, tidak pernah diperanakan dan tidak pernah memiliki keluarga. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala terhindar daripada sifat-sifat ini. Saya kira barangkali inilah yang bisa saya sampaikan di hari yang sangat spesial ini, hari Masih Maud alaihissalatu wassalam ini. Semoga hadirin sekalian bisa memahami betapa pentingnya kita mengimani, mencintai Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.